Pagi hari ini saya akan berbagi sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah. Pagi ini yang saya berikan topik, saya berikan judul mengandalkan Tuhan. Mari kita langsung saja baca ayatnya tentang mengandalkan Tuhan. Roma 8 ayat 31. Ini ayat sangat-sangat familiar buat setiap kita, sering kita baca. Ya, saking seringnya kita baca cuman lewat-lewat sehingga kita nggak menemukan inti sari, esensi dari ayat ini. Mari coba kita belajar kembali. Kita baca ulang Roma pasal 8 ayat 31. Mari sama-sama kita baca, keluarkan suara saudara. 2 dan 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi saya mengingatkan, pagi ini kita fokus, kita coba belajar tentang satu tema firman yang seringkali itulah yang kita lakukan dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Kita suka berkata, saya andalkan Tuhan Pak dalam hidup saya. Pak Pendeta, saya andalkan Tuhan dalam pekerjaan saya. Oke. Tidak ada yang salah, nggak ada yang dosa, nggak ada yang buruk kan. Itu kan kebaikan untuk kita mengandalkan Tuhan. Bahkan saya dorong saudara, dalam iman Kristen kita memang kita harus mengandalkan Tuhan. Memangnya siapa yang kita mau andalkan dalam hidup kita kalau kita nggak andalkan Tuhan? Saya support saudara. Adalah hal yang baik saya katakan pagi ini. Memang saudara dalam iman Kristen kita, dalam rangka kepercayaan kita kepada Tuhan, saya katakan memang kita harus mengandalkan Tuhan. Harus andalkan Tuhan. Itu kan yang sering kali kita lakukan dalam iman Kristen kita. Saya andalkan Tuhan Pak. Itu baik, saya support saudara. Tetapi pertanyaannya kepada kita pagi hari ini adalah begini. Lihat di screen saudara. Ini pertanyaan sekaligus perenungan buat kita. Gak usah dijawab dulu. Tapi ini penting menjadi perenungan. Bahan perenungan dalam iman Kristen yang sedang kita jalani hari ini. Apakah cukup kita ini mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Apakah cukup? Kita mengandalkan Tuhan dalam semua yang sedang kita kerjakan saat ini. Saya ulang, apakah cukup kita ini mengandalkan Tuhan dengan segala pekerjaan yang akan kita hadapi di depan kita, atau yang sedang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan hari-hari ini, sekarang ini. Apakah cukup kita mengandalkan Tuhan dalam semuanya itu? Mungkin saya berkata, jangan dijawab dulu. Ada pertanyaan saya berondong sama saudara. Pertanyaan berikutnya, Anda ini mengandalkan Tuhan itu sebagai apa? Loh, itu penting loh. Kita ini mengandalkan Tuhan itu sebatas apa? Sebab kita suka berkata, saya mengandalkan Tuhan Pak dalam pekerjaan saya. Dalam masa depan saya andalkan Tuhan Pak. Dalam rumah tangga saya, situasi yang sedang kacau yang terjadi dalam rumah tangga saya, ekonomi saya, keuangan saya hari-hari ini Pak, saya pokoknya andalkan Tuhan. Oke, itu bagus, itu baik, saya support saudara, andalkanlah Tuhan. Tidak ada yang salah dengan itu bagus, itu sesuai firman. Memang kita harus andalkan Tuhan. Tapi apakah cukup kita sekedar berkata saya andalkan Tuhan? Anda ini mengandalkan Tuhan itu sebagai apa? Anda mengandalkan Tuhan sebatas apa? Coba sekarang jawab dengan kehidupanmu masing-masing. Sebatas apakah saudara mengandalkan Tuhan? Sebagai apa Anda mengandalkan Tuhan? Ada banyak di antara kita juga suka berkata begini, saya itu dalam pekerjaan saya Pak, dalam rumah tangga saya itu mengundang Tuhan loh Pak. Dalam hidup saya selalu mengundang Tuhan untuk terlibat dalam hidup saya. Saya kembali sodorkan pertanyaan, jangan syok dengan pertanyaan saya. Ketika Anda berkata mengundang Tuhan dalam hidupmu, ketika Anda berkata mengundang Tuhan dalam keluargamu atau pekerjaanmu, atau hari-hari ini masalah yang sedang Anda hadapi, Anda berkata saya undang Tuhan Pak dalam masalah kesulitan saya. Oke, itu bagus, tapi pertanyaan saya, apakah dengan saudara berkata mengundang Tuhan, dengarkan saya, perhatikan kalimat saya, apakah
Tuhan itu pasti selalu menjawab undangan saudara. Apakah dengan saudara berkata, saya mengundang Pak Tuhan dalam keluarga saya, dalam kesulitan saya mau bertanya, apakah Tuhan itu pasti selalu memenuhi undanganmu? Apakah cukup sebatas kita berkata, saya mengundang Tuhan Pak? Apakah cukup gitu loh kita berkata, saya melibatkan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan Pak? Apa iya Tuhan pasti terlibat? Lihat pertanyaan ini, apakah Tuhan pasti mau terlibat, ikut sama kita, backup kita, tolong kita? Lihat sekitar kita, buka mata kita lebar-lebar. Kita banyak melihat, hari-hari ini saya banyak melihat, ada beberapa orang Kristen, dia seperti menyalahkan Tuhan. Dia kecewa dengan kehidupannya. Dia kecewa kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit saya bertemu hari-hari dengan orang Kristen yang dari mulutnya, perkataannya sama Tuhan, dia sedang ada masalah dengan Tuhan. Ada kepahitan di hatinya sama Tuhan. Dari mana pendeta tahu? Dari omongannya. Ada banyak orang sekarang kecewa loh sama Tuhan. Dampak setelah pandemi 2 tahun, saya bertemu, Tuhan izinkan, bertemu dengan beberapa orang yang mulai pahit sama Tuhan, bermasalah, kecewa dengan Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan. Kenapa dia kecewa? Kenapa dia marah sama Tuhan? Dia merasa begini, kok Tuhan lepas tangan dengan hidup saya? Kok Tuhan gak bela saya? Kok Tuhan gak terlibat campur tangan dalam pekerjaan saya, dalam masalah kesulitan saya? Dia merasa Tuhan gak campur tangan. Dia merasa Tuhan lepas tangan, gak bertanggung jawab dalam hidup dan masalahnya. Padahal dia berkata apa? Saya udah undang Tuhan. Saya udah libatkan Tuhan. Saya sudah mengandalkan Tuhan. Makanya pertanyaan saya, apakah dengan kita berkata mengandalkan Tuhan, apakah dengan kita berkata saya sudah melibatkan Tuhan, Tuhan pasti terlibat gitu? Tuhan pasti selalu menjawab, memenuhi undangan kita, ikut sama kita, terlibat sama kita, campur tangan dalam hidup kita, backup semua masalah kita? Belum tentu loh saudara. Saya ingin Anda bisa membedakan pagi ini sebatas apa Anda mengandalkan Tuhan. Dan sebagai apa gitu loh Anda ini mengandalkan Tuhan. Anda mesti tahu Tuhan itu pencipta kita, ya. Anda mesti mengerti pagi ini, tempatkan posisimu dan posisi Tuhan. Dia itu adalah penguasa atas hidup kita. Kita itu miliknya, dia pemilik kita. Itu Anda harus paham. Kenapa saya harus katakan ini sama saudara? Dia itu penguasa kita, dia pemilik hidup kita. Artinya gini, Anda gak bisa atur Tuhan. Saudara tidak bisa paksa-paksa Tuhan. Harus ikut, harus terlibat. Siapa kita? Tidak ada orang bisa dikte Tuhan. Sebab dia pemilik kita, dia penguasa kita. Anda mesti bedakan yang jadi Tuhan siapa, yang kita siapa. Yang jadi Tuhan siapa kok kita bisa paksa Tuhan? Makanya saya ulang, hari ini banyak orang kepahitan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Dari mulutnya dia berkata, percuma ikut Tuhan, percuma ibadah. Dan memang dia tunjukkan dia mulai mundur dari Tuhan. Hari ini kalau firman ini datang sama saudara, saya pikir tidak kebetulan. Tuhan mengasihi saudara. Kalau ada di antara saudara mulai merasa mundur teratur, hatimu mulai tawar sama Tuhan, engkau mulai dingin sama Tuhan, itu tanda-tanda kamu kecewa sama Tuhan. Engkau merasa Tuhan lepas tangan Pak. Engkau mulai merasa Tuhan gak backup, gak campur tangan. Apa betul Tuhan gak mau backup kita? Masalahnya di mana? Sebatas apa Anda melibatkan Tuhan itu loh. Kita gak bisa paksa dia. Bukan berarti kita mengundang Tuhan, pasti selalu dia memenuhi undangan kita. Dia penguasa kok. Kita gak bisa tarik Tuhan seenaknya. Yang jadi Tuhan siapa? Dia tetap Tuhan sampai selama-lamanya. Coba kita pahami lagi. Kita suka baca Roma pasal 8:31. Coba kita lihat sekali lagi ayat ini. Roma 8 ayat 31 saudara ya. Kita suka baca ayat ini keseringan. Saking seringnya suka lewat-lewat asal baca saja.
Sehingga kita nggak menemukan inti sarinya, esensi yang sesungguhnya dari ayat ini. Lewat. Coba kita baca ulang sekali lagi ya. Roma 8 ayat 31, 2 dan 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya ulang, apakah dengan kita berkata mengundang Tuhan, saya undang Tuhan Pak, apakah dia pasti selalu jawab undangan kita? Menurut saya kunci dari Roma 8 ayat 31 itu ada pada kata jika. Nah, masalahnya banyak kita itu ketika baca Roma 8:31, kita itu menangkapnya mentah-mentah. Kita telan ayat ini, kita pahami ayat ini mentah-mentah. Kita selalu berkata ketika baca Roma 8:31, kita merasa kuat, merasa yakin berkata, Tuhan di pihak saya. Tuhan di pihak saya, Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak kita. Kita suka tangkap ini mentah-mentah. Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak kita, Allah di pihak kita. Tunggu dulu. Saya ulang, menurut saya kunci dari Roma 8:31 itu ada pada kata jika. Jika, perhatikan, Allah di pihak kita. Jika memang Allah di pihak kita, yang terjadi begini, tidak ada yang bisa lawan kita. Siapakah yang akan melawan kita? Nggak ada yang bisa lawan kita. Tapi kebalikannya, jika Allah tidak di pihak kita, semua orang bisa melawan kita. Semua orang bisa kalahkan kita. Semua masalah bisa hancurkan kita. Kapan? Jika Allah tidak di pihak kita. Kuncinya ada pada kata jika. Kita selalu pede berkata, Tuhan di pihak kita. Tunggu dulu. Saya percaya, adapun mesti percaya, Tuhan itu pasti di pihak kita. Dia ada di pihak itu, maksudnya dia ada bersama kita. Dia menyertai kita. Makanya kita andalkan Tuhan, kita percaya dia beserta dengan kita. Dia ada. Tapi saya kasih contoh ya, saya tunjukkan dia ada menyertai. Dia itu ada di dalam kita loh. Dia gak pernah tinggalkan kita. Pegang ya. Ibrani pasal 13 katakan ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu dan aku sekali-kali gak pernah tinggalkan kamu. Dalam suka duka dia selalu ada beserta kita. Tapi kenapa dia seperti lepas tangan kita merasa? Kita yakin dia ada dalam hidup kita, beserta dengan kita, gak pernah tinggalkan kita. Tetapi kenapa dalam realitanya, dalam kesulitan yang rumit yang kita hadapi, perasaan kita merasa gini, kok Tuhan lepas tangan ya, kok Tuhan gak backup ya. Kita rasanya banyak yang melawan kita, banyak yang hancurkan kita dan betul-betul hancur kita. Lalu kita menyalahkan Tuhan, kok dia lepas tangan, kok dia gak bertanggung jawab penuh, kok dia gak terlibat tolongin hidup saya. Lalu kita marah sama Tuhan. Padahal dia beserta dengan kita, kok gak turun tangan, kok gak bela, gak berperang untuk masalah kita. Apa masalahnya? Saya tunjukkan sebuah kasuistis yang pernah terjadi pada zaman Israel. Pada zamannya Imam Eli yang jadi imam. Coba kita lihat 1 Samuel 4. Ayat 1-4 loncat kita ayat yang ke-10. Saya baca saja ya. Sambil saya menerangkan ayat ini. Ayat 1 saya baca. Begini kata firman. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Apa perkataannya? Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Jadi Israel perang sama bangsa Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Kita tahu arti Ebenezer adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Oh, tetap dia menolong. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Terus ayat yang kedua, orang Filistin dikatakan mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin. Perhatikan, yang menewaskan akibat kekalahan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Ada tahu Israel dalam setiap peperangan itu hampir tidak pernah kalah.
jarang dalam sebuah peperangan umat Allah Israel itu kalah. Tapi yang terjadi dalam ayat ini, sebuah peperangan yang dipimpin oleh Hofni dan Pinehas, Israel kalah, dan bukti kekalahannya 4.000 orang ditewaskan dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Biasa menang, sekarang kalah, syok, mereka kaget. Biasanya menang, kebiasaan menang, tahu-tahu kalah, bisa kelenger kan? Bisa kaget kan? Kayak kesetrum listrik kan? Lihat ayat yang ketiga, saya baca. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, lihat ini, berkatalah para tua-tua Israel yang biasa menang kan, berkata gini, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Saya baca dulu ya, oleh orang Filistin pada hari ini, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian itu simbol hadirat Tuhan, ada Tuhan di dalam tabut. Supaya ia datang ke tengah-tengah kita, melepaskan kita dari tangan musuh kita. Ini kebiasaan kita, ayat yang ketiga. Kebiasaan yang diomongin, yang dikatakan tua-tua Israel, yang rohani orangnya, itu kayak kita mulutnya. Setiap kali kita kalah dalam kesulitan, kalah dalam masalah kita, bukan menang, bukan cuan, bukan untung, jeblok, rugi. Masalah itu. Ketika kita kalah, kita ngomong apa? Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Biasa kan mulut kita gitu, kenapa kita kalah, kenapa kita rugi, kenapa Tuhan lepas tangan. Lihat kata-kata orang Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah. Kok Tuhan lepas tangan, kok Tuhan gak bela, kok Tuhan gak campur tangan, kok Tuhan gak tanggung jawab ya sama masalah kita. Kok Tuhan diam saja, gak campur tangan dalam hidup kita. Kita mulai kecewa, kita mulai marah. Lalu kita lihat ketika mereka kalah, lihat ini bukti. Mereka berkata, ambil tabut perjanjian. Sebab mereka berpikir tabut itu lambang hadirat Allah. Usa itu pernah coba, ketika tabut mau jatuh coba angkat. Itu langsung mati loh. Langsung mati loh saudara ya. Karena ada kehadiran dalam tabut itu. Ada hadirat Allah. Saya suka mengajarkan sama saudara, kalau Allah hadir pribadinya, hadiratnya turun. Salah satunya lewat apa? Tehila, lewat pujian sembah kita. Saya pernah ajarkan satu-satunya jenis pujian yang membuat dia hadir dalam tahtanya. Itu apa? Pujian penyembahan. Ketika dia hadir, kuasa mengalir. Ketika dia hadir, urapannya terjadi. Dan urapan kuasa mengalir, itu kelihatan buktinya. Musuh dikalahkan, kita menang. Sakit kita disembuhkan, Anda dipulihkan, Anda diberkati, Anda ditolong Tuhan. Itu pekerjaan kuasa, pekerjaan urapan, nampak kelihatan. Hadirat Allah beserta kita, gak kelihatan, tapi dia ada. Makanya para tua Israel bawa tabut, dia hadir beserta kita. Nanti kita pasti menang, itu pikiran mereka. Tapi lihat ayat yang keempat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam. Yang bersemayam, dia bertata di atas para kerub. 2 malaikat di ujung daripada tabut itu. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Bawa tabut, mereka berpikir pasti ada Tuhan. Tuhan beserta. Tuhan, kita undang Tuhan, Tuhan pasti terlibat tolong kita. Kita undang Tuhan, apa betul dia mau terlibat? Turun tangan, belain kita, penuhi undangan kita, jawab pasti tolong kita. Lihat ayat yang ke-10. Ada tabut loh. Ada tabut berarti ada hadirat Tuhan. Ada Tuhan di situ. Tapi kita lihat buktinya. Ini contoh yang real buat kita. Firman yang bilang. Lalu berperanglah, sama-sama kita baca deh ayat 10. 1, 2, 3, semangat. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Tolong ayatnya. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Saudara lihat, yang gugur banyak, yang mati. Tadi 4.000, sekarang 30.000 orang. Berarti yang kalah berapa mati? 34.000 mati. Ini yang 30.000 mati, ini kalah perang yang hebat. Kalah perang besar, bukan 1.000, 30.000 loh.
Dan ada tabut, tetap kalah. Ada Tuhan di dalam tabut, ada hadiratnya, tetap kalah. Apakah dengan kita mengundang Tuhan, pasti dia menjawab undangan kita? Apakah dengan kita berkata saya andalkan Tuhan, pasti Tuhan terlibat campur tangan dengan tangannya menolong kita? Tunggu dulu. Kenapa Tuhan gak mau terlibat dalam ayat ini? Dari ayat ini kita belajar, dia tuh penguasa. Gak bisa kita main seenaknya perintah dia. Sini ikut saya Tuhan. Kita main tarif, kita mau dikte Tuhan. Kita itu pemiliknya kita itu Tuhan. Kita cuma dimiliki, kita ciptaan, dia yang ciptakan kita. Dia penguasa. Anda gak bisa atur Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Anda lihat bangsa Israel coba atur Tuhan, gak bisa. Coba Anda lihat screen ini. Saya tunjukkan ayat ini ya. Ayat ini sangat meneguhkan. Kita itu gak bisa atur Tuhan. Coba kita lihat Yesaya pasal 30. Saya baca ya ayat 1 dan 2. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat yang kedua. Yang berangkat ke Mesir, negeri yang besar kabaran dunia, dengan tidak meminta keputusanku seenaknya. Untuk berlindung pada Fir'aun, gambaran kekuatan dunia. Dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Apa sebetulnya yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat Yesaya pasal 30 ayat 1 dan 2. Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda dan saya pagi ini? Pewahyuannya apa? Ayat ini Tuhan kasih pesan sama kita. Tuhan itu kita gak bisa atur Tuhan. Kita tidak bisa atur Tuhan. Kita tidak bisa paksa Tuhan. Mari saya jelaskan dari kalimat-kalimat ayatnya. Lihat ayat yang ke-1. Saya terangkan sama saudara. Perhatikan kalimat ini. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan. Yang lihat. Melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang melaksanakan rancangan, melakukan rancangan bukan daripadaku. Anda mesti sadar. Dari ayat ini. Sebetulnya kita gak bisa paksa Tuhan. Karena ternyata kita tuh seringkali melakukan sesuatu yang bukan rancangannya Tuhan. Jadi ayat ini jelas saudara ya. Kita suka bikin ini. Itu yang terjadi pada Hofni dan pendesahan bangsa Israel. Tuhan ada tapi Tuhan lepas tangan. Dia gak melepaskan kuasanya. Bukan berarti kita mengandalkan Tuhan. Pasti dia mau terlibat. Gak bisa langsung dia ikut sama kita. Dia lihat hati kita. Kita ini kadang-kadang gak nurut sama Tuhan. Kita ini sikapnya seperti Yesaya pasal 30 umat Israel di masa itu. Kita melaksanakan bukan yang Tuhan inginkan kita laksanakan. Kita melakukan bukan seperti yang Tuhan mau. Kalau saya lebih tajam ngomong sama saudara. Umat Israel itu melaksanakan bukan rancangan Tuhan. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini. Bahwa Tuhan itu ternyata punya rencana dalam hidup kita. Jadi kalau Anda berkata begini sama saya, Pak dalam hidup ini kan saya boleh Pak menyusun rencana. Boleh, tidak salah tidak dosa. Ketika saudara mau bertindak lakukan ini lakukan itu setiap hari. Anda boleh punya rencana. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tidak bertanggung jawab atas rencanamu. Dengar ya, Tuhan hanya bertanggung jawab penuh garansi 100%. Bertanggung jawab penuh apa yang menjadi rancangannya Tuhan atas hidup saudara. Saya berharap Anda bisa menangkap bagian ini. Israel kenapa kalah? Ya mereka melangkah mau-maunya mereka. Seringkali ini yang kita lakukan. Kita punya rencana, saya mau ke sana Tuhan, saya mau bikin ini Tuhan. Seringkali kita susun rencana itu maunya kita. Melakukan sesuatu itu yang kita anggap baik. Seperti bikin proposal, rencana-rencana daripada kita mau bikin ini, usaha ini, kerja ini. Sepertinya kita susun rencana itu baik. Maunya kita, baru proposal kita sodorkan. Kita laporkan sama Tuhan. Kita minta ACC sama Tuhan. Tuhan berkati ya rencana saya.
Cuman seperti laporan, berkati ya, engkau kan sumber berkat, sumber kesuksesan. Pokoknya mesti diberkati Tuhan, mesti sukses Tuhan, mesti berhasil karena engkau sumber keberhasilan. Itu seenaknya kita. Bikin rencana-rencananya kita, mau-maunya kita, baik-baiknya menurut kita. Itu kan kita kan. Tendensi kita bikin rencana, nyusun rencana apa yang kita melakukan. Itu maunya kita. Rencananya kita yang kita anggap baik. Saudara, Yesaya 30 ayat 1 jelas menyatakan Israel umat Allah melakukan yang bukan rencana Tuhan, melaksanakan yang bukan rencana Tuhan. Pantesan kalah, pantesan hancur. Mengundang Tuhan ikut sama mereka, tapi Tuhan gak terlibat tangannya, gak ikut berperang. Dia ada tapi diam. Paham saudara? Kita berkata, tidak cukup loh kita berkata, saya andalkan Tuhan. Apa betul kita andalkan Tuhan sebatas apa? Apa betul dia mau terlibat? Karena seringkali yang kita lakukan, kita itu melakukan yang kita anggap baik, maunya kita. Saya baca terus. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, lihat, yang memasuki suatu persekutuan. Persekutuan itu kumpulan banyak orang. Ini bisa gereja, bisa ibadah. Ini bisa usaha, banyak kumpulan banyak orang. Saya ulang, ya. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan, kumpulan banyak orang yang bukan oleh dorongan rohku. Bukan dorongan Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Bayangkan, untuk datang ke persekutuan ibadah saja harus dengan dorongan roh. Kita kan enggak kan, seenak-enaknya kan. Orang kadang-kadang karena banyak gereja, semau-maunya mau pindah gereja. Harus dorongan roh loh, ada damai loh, kita rasa bertumbuh loh. Ada connect sama Tuhan loh, gak bisa kita seenaknya. Zaman sekarang pelayan Tuhan main loncat saja kan. Pindah sana, pindah sini, sana menjanjikan. Sorry saya katakan seperti itu. Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi, yang kita lakukan bukan rancangannya Tuhan. Pantesan bukan tambah naik, tambah turun, terpuruk kita. Saya baca terus, sehingga dosa mereka bertambah-tambah dosa. Bayangkan ya, untuk datang dalam persekutuan dalam Tuhan saja butuh dorongan roh. Supaya kita sadar nih saudara ya, termasuk saya. Apapun yang kita kerjakan harus dalam rancangan dorongannya Tuhan. Tuhan tidak bertanggung jawab dengan semua rancangan kita. Boleh kita punya rancangan, bukan berarti tidak. Tetapi Anda mesti ngerti menangkap rancangan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan sedang pimpin kita di mana. Tuhan sedang bawa hidup kita tracknya di mana. Saudara mesti bisa menangkap dengan radar rohmu. Boleh punya rencana, tapi Anda harus bisa menangkap rencana Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan sedang bawa saudara kemana. Jangan keluar jalur, nyasar iman Kristenmu nanti. Harus bisa nangkap loh saudara. Boleh punya rencana, tapi jangan begini. Setelah punya rencana, ada bawa sama Tuhan. Tolong berkati, ada paksa Tuhan. Harus sukses Tuhan. Gak bisa begitu. Tuhan gak bisa dipaksa, gak bisa diatur. Saya tambah ayat yang kedua, dikatakan begini, saya terangkan. Ayat yang kedua tolong. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Oh jelas. Mau-maunya dia. Gak minta keputusan Tuhan, langsung aja pergi. Ya. Untuk berlindung pada Fir'aun dan seterusnya. Gak minta keputusan Tuhan. Makanya seringkali ini yang kita lakukan kan. Makanya ada satu ayat Yesaya 55 ayat 8-9. Ini ayat sangat kita kenal. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tuhan punya rencana. Dan jalanmu bukanlah jalanku yang kita lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan perhatikan, rancanganku, rencanaku dari rancanganmu. Tuhan tuh punya rencana sama kita. Saya suka bilang sama saudara, Anda boleh menyusun rencana buat hidupmu. Saudara berpikir, rencanaku ini hebat Pak. Rencanaku detailnya ini besar Pak buat pekerjaan. Saya mau kasih tahu singkat begini ya, karena waktu. Anda boleh punya rencana yang hebat luar biasa untuk masa depanmu. Tapi saya mau kasih tahu, bukan cuman kamu yang punya rencana yang hebat untuk masa depanmu. Tuhan juga punya rencana yang jauh lebih hebat.
Sehebat-hebatnya rencana saudara untuk hidupmu, rencana Tuhan untuk hidupmu jauh lebih hebat. Engkau boleh berkata, tapi Pak, rencana hidup yang sudah saya susun untuk pekerjaan ini luar biasa loh. Tetap saya gak berubah. Firman Allah berkata, rencana Tuhan buat saudara jauh lebih luar biasa. Kita seringkali punya rencana yang kita lakukan apa? Yang kita mau, yang kita anggap baik. Padahal Tuhan jauh lebih baik rencananya. Lihat Yusuf, rencana Tuhan jadi. Dia jadi orang kedua di tanah Mesir. Itu rencana Tuhan loh. Yusuf gak pernah mikir barangkali, wow dia kagum. Rencana Tuhan ternyata dalam hidupku hebat. Rencana Tuhan dalam hidupku ternyata luar biasa. Walaupun kelihatannya penurunan. Tertutup semua jalannya. Tapi Anda lihat, itu kalau rancangan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan gak bertanggung jawab atas rencana kita. Makanya gagal. Karena itu kan yang kita anggap baik. Ternyata Tuhan gak campur tangan. Gak cukup kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita gak hidup dalam rancangannya. Gak nurut tuntunannya Tuhan. Gak bisa saudara. Bagian beberapa ayat terakhir. Saya kasih contoh yang sering saya ajarkan sama saudara. Matius 14 ayat 28-29. Mungkin ini ayat terakhir buat kita. Sebetulnya masih ada beberapa hal. Tapi saya pikir cukup ya. Saya baca langsung, saya terangkan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Jadi perahu mau tenggelam. Yesus tolong para murid berjalan di atas air. Murid-murid ketakutan. Itu hantu, itu hantu. Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Tiba-tiba Petrus berkata begini, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini saya boleh artikan secara rohani kepada saudara. Petrus punya keinginan dia seperti Yesus. Bolehkah pendeta kita punya keinginan? Boleh, saya katakan. Petrus saja sang rasul punya keinginan. Dia ingin keinginannya berjalan di atas air. Itu kan keinginan yang terlalu besar, mustahil. Tapi dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu Tuhan, suruh aku ingin Tuhan datang kepadamu berjalan di atas air. Keinginannya dicek dulu sama Tuhan, rencananya dia tanya sama Tuhan, keputusanmu. Sebab setelah Petrus berkata seperti itu, dia nggak langsung nekat kakinya keluar dari air. Anda harus bisa bedakan antara iman sama nekat. Kalau Petrus nggak nunggu jawaban Tuhan, keputusan ada pada Tuhan, dia langsung keluar dari air kakinya. Itu namanya nekat dan dia pasti tenggelam. Yang dia lakukan bukan seperti rencana Tuhan, keinginan Tuhan. Nekat. Anda harus bisa bedakan loh jemaat Tuhan, iman sama nekat. Saya suka bilang begini, kadang ada orang begitu pede, percaya diri berkata, saya sudah putuskan dengan iman Pak Yohanes keluar dari tempat pekerjaan saya. Saya kata gini, tunggu dulu. Itu apakah betul iman katamu atau itu nekat? Kadang ada orang seenaknya keluar dari tempat pekerjaannya. Tunggu loh, jangan-jangan itu bukan iman, itu nekatmu. Kalau Anda nekat, kecebur nanti. Makanya Petrus gak langsung nekat. Dia tunggu perkataan Tuhan. Terbukti ayat 29. Kata Yesus, ini rencana Tuhan. Ini tuntunan pimpinan Tuhan. Apa kata Tuhan? Datanglah, come on. Maka Petrus baru ada kata, datanglah Petrus. Itu keputusan Tuhan. Tuhan setuju. Datang Petrus. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Keren. Yesus jalan di atas air. Hei, Petrus luar biasa. Satu-satunya manusia dia bisa berjalan di atas air melawan hukum gravitasi bumi. Kenapa? Tuntunan Tuhan, firman Tuhan. Tuhan yang berkata, datanglah. Itu iman, bukan nekat. Seringkali kita melakukan yang bukan maunya Tuhan. Saya ulang, Tuhan hanya bertanggung jawab dengan rencananya atas hidup kita. Saudara boleh punya rencana, tapi mesti bisa menangkap rencana Tuhan. Sebab Tuhan hanya bertanggung jawab penuh dalam hidup kita atas segala rencananya yang ajaib atas hidup kita.